Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Aprilia, NIM 12621020127 kelas TBIN 3B. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 apresiasi puisi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Kaila Tara Alivia, yang kedua Elis Nur Azizah, yang ketiga Erika Stiani, yang keempat Fares Sadoloh, dan yang kelima Lilis Aprilia. Baik, selanjutnya adalah sesi pemaparan materi. Materi yang pertama yaitu pendekatan struktural dalam apresiasi puisi yang akan disampaikan oleh Saudari Kaila Tara Alivia. Kepada Saudari Kaila, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lilis atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kaila Tara Alivia dengan NIM 1262102020077. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan struktural pada puisi. Penulisan puisi dengan berlandaskan teori strukturalisme berarti dalam penulisan puisi memperhatikan unsur-unsur pembentuk puisi, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsik puisi yaitu tema, perasaan, nada dan suasana, serta amanat. Sedangkan unsur intrinsik puisi yaitu diksi, kata konkret, bahasa figuratif, rima atau ritme, dan tata wajah atau tipografi. Cara menuliskan puisi dengan berlandaskan teori struktural yang pertama yaitu memahami unsur intrinsik puisi sebagai berikut. Yang pertama adalah diksi, pemilihan kata. Teori strukturalisme menganalisis diksi sebagai unsur intrinsik puisi. Diksi adalah pemilihan kata. Jadi, kata-kata yang digunakan dalam puisi merupakan hasil pemilihan kata yang cermat, merupakan hasil pertimbangan baik makna, susunan bunyinya maupun hubungan kata-kata lain dalam baris dan baitnya. Yang kedua ada pengimajinasian. Teori strukturalisme menganalisis pengimajinasian sebagai unsur intrinsik puisi, di mana pengimajinasian dapat didefinisikan sebagai kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan adanya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, ataupun melihat sesuatu yang diungkapkan oleh pengarang. Yang ketiga ada kata konkret. Teori strukturalisme menganalisis kata konkret sebagai unsur intrinsik puisi. Kata konkret digunakan untuk membangkitkan imajinasi pembaca atau kata-kata harus dikonkretkan atau diperjelas karena dengan keahlian mengkonkretkan kata, pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dilukiskan oleh pengarang. Yang keempat ada bahasa figuratif. Teori strukturalisme menganalisis bahasa figuratif sebagai unsur intrinsik puisi. Bahasa figuratif disebut juga majas. Majas adalah bahasa yang digunakan oleh pengarang untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkannya dengan benda atau kata lain. Majas mengiaskan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Yang kelima ada rima atau ritme. Teori struktural menganalisis rima atau ritme sebagai unsur intrinsik puisi. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Dengan adanya rima, suatu puisi menjadi indah, makna yang ditimbulkan pun lebih kuat. Yang keenam ada tata wajah atau tipografi. Teori struktural menganalisis tipografi sebagai unsur intrinsik puisi. Tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan drama. Larik-larik puisi tidak berbentuk paragraf melainkan bait. Cara menulis puisi dengan berlandaskan teori strukturalisme yang kedua yaitu memahami unsur ekstrinsik puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama tema. Teori strukturalisme menganalisis tema sebagai unsur ekstrinsik puisi. Tema puisi merupakan gagasan utama pengarang dalam puisinya. Gagasan pengarang cenderung tidak selalu sama dan besar kemungkinan untuk berbeda-beda. Oleh sebab itu, tema puisi yang digunakan pun berlawanan. Waluyo 1987 menyatakan bahwa tema puisi diklasifikasikan menjadi 5 kelompok mengikuti isi Pancasila, yaitu tema ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Yang kedua ada perasaan. Teori strukturalisme menganalisis perasaan sebagai unsur ekstrinsik puisi. Perasaan merupakan unsur ekstrinsik puisi yang paling mewakili perasaan pengarang. Ekspresi dapat berupa kerinduan, kegelisahan, atau alam, ataupun sang kholik.
Yang ketiga ada nada dan suasana. Teori strukturalisme menganalisis nada dan suasana sebagai unsur ekstrinsik puisi. Dalam menulis puisi, pengarang mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca, antara lain menggurui, menasihati, mengejek atau menyindir, ataupun bisa bersikap lugas hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca. Sikap pengarang terhadap pembaca ini disebut nada puisi, sedangkan suasana adalah akibat yang ditimbulkan oleh puisi terhadap jiwa pembaca. Yang keempat dan yang terakhir ada amanat. Teori strukturalisme menganalisis amanat sebagai unsur ekstrinsik puisi. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui penulisan puisi. Amanat yang hendak disampaikan oleh pengarang dapat ditelaah setelah kita memahami tema, rasa, dan nada puisi. Tujuan atau amanat merupakan hal yang mendorong pengarang untuk menciptakan puisi. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun dan tema yang diungkapkan. Terima kasih. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elis Nur Aziza, absen 18, NIM 12621020204. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan semiotik dalam apresiasi puisi. Dalam kata pengantar, buku serba-serbi semiotik menjelaskan bahwa semiotik berasal dari bahasa Yunani, semion, yang berarti tanda. Panuti dan Sus berpendapat bahwa kehidupan dipengaruhi dengan tanda-tanda seperti komunikasi, struktur bangunan, film, dan sebagainya terdapat tanda. Ahli filsafat Amerika menegaskan bahwa kita berpikir dengan adanya tanda. Semiotik sastra adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda dan menganggap karya sastra adalah sebagai suatu sistem yang padu atau di dalam dan memiliki konvensi-konvensi atau di luar sebagai sistem. Pengarang melakukan komunikasi dengan dirinya, karya sastra, dan pembaca. Karya sastra secara jelas memiliki tanda yang disampaikan membaca untuk dapat dipahami makna karya sastra tersebut. Bahasa adalah alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi yang disertai dengan mimik dan ekspresi serta intonasi dapat menentukan makna komunikasi tersebut. Jadi, analisis semiotika atau disebut semiotik saja dapat dikatakan sebagai metode pengkajian analisis tanda yang dapat dalam karya sastra. Analisis semiotik adalah penelaah karya sastra dengan mempelajari setiap unsur yang ada di dalamnya, suatu sistem yang terkait dengan sistem tersebut atau yang di luar tanda. Konvensi-konvensi dan pandangan masyarakat tentang tanda yang terdapat dalam karya sastra tersebut. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis karya sastra adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyendirikan satuan-satuan minimal yang digunakan sistem tersebut. 2. Menentukan kontras-kontras di antara satuan-satuan yang menghasilkan arti atau hubungan-hubungan pragmatik. Yang ketiga, aturan kombinasi yang memungkinkan satuan-satuan itu untuk dikelompokkan bersama-sama sebagai pembentuk-pembentuk struktur makna yang lebih luas atau hubungan-hubungan sintagmatik. Baik, terima kasih Mbak Aziza. Perkenalkan, nama saya Erika Stiani, nomor absen 22 dari kelas TBIN 3B. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan respon pembaca dalam apresiasi puisi. Teori resepsi sastra atau estetika resepsi muncul dipicu oleh adanya pergeseran paradigma dari pendekatan objektif ke pragmatik, dari struktur intrinsik ke pembaca. Munculnya ketidakpuasan para pengamat sastra terhadap suatu teori bahwa dalam memahami arti puisi, maka harus dikembalikan kepada penulisnya. Oleh karena itu, respon atau tanggapan pembaca dibutuhkan untuk menganalisis sebuah puisi. Karena jika hanya terbatas pada penulisnya, maka puisi itu hanya terbatas pada orang tertentu. Junus pun memberikan beberapa argumentasi tambahan yang menguatkan posisi resepsi ini, yaitu 1. Sebuah puisi hidup jauh lebih lama dari penulisnya, sehingga ada orang yang hanya membaca puisi itu tanpa menanyakan tentang penulisnya. 2. Dengan adanya produksi besar-besaran terhadap puisi,
yang memungkinkan perluasan penyebarannya dalam ruang geografis dan massa, maka orang lebih membaca puisinya tanpa mengenal penulisnya. 3. Puisi hidup jauh lebih lama daripada penulisnya, karena puisi dihidupkan oleh para pembacanya. Berdasarkan uraian mengenai hakikat penelitian resepsi sastra tersebut, yang menekankan adanya respon pembaca tadi, maka beberapa butir penting pendekatan respon pembaca itu dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pendekatan ini bertolak pada bagaimana suatu puisi bereaksi dengan pembacanya. 2. Pendekatan ini menginginkan agar pembaca mengkonkretkan hasil bacaannya dengan menggunakan kemampuan imajinasinya. 3. Imajinasi itu berhubungan dengan skemata atau horizon of expectation. Pembaca terhadap puisi, tradisinya, dan skemata pengetahuannya. Pembaca akan mengemukakan kesan dalam bentuk komentar terhadap puisi yang telah dibaca. Materi terakhir akan disampaikan oleh Mbak Farisa. Baik, terima kasih kepada Mbak Erika. Perkenalkan, nama saya Farisa Doloh, nomor urut 48. Saya akan menjelaskan hasil analisis pendekatan struktural. Struktur fisik. A. Diksi. Menguraikan banyak hal dan makna kata serapan yang kontinuer. B. Citraan. Gambaran-gambaran angan, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman inderawi. C. Kata konkret. Ku lihat bintang berlari bercerai, seakan mengisahkan bahwa di malam yang gelap tanpa ada cahaya bintang, karena tertuliskan bintang berlari bercerai. D. Bahasa kiasan. Unsur kepuitisan. Untuk mendapatkan kepuitisan ialah bahasa kiasan. Struktur batin. A. Tema. Tema merupakan gagasan pokok atau subjek yang dikemukakan oleh penyair. B. Rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. C. Nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. D. Amanat. Amanat puisi, lagu, orang perahu tersebut adalah jika pernah mengalami kejadian buruk dalam hidup, janganlah selalu hidup di dalam kejadian yang sama. Selanjutnya yaitu hasil analisis puisi dengan pendekatan semiotik. Menurut Burhan Nurgiantoro, puisi doa yatim piatu menggunakan pilihan kata yang sederhana, namun justru karena kelugasan dan kepolosannya yang mencerminkan dunia anak sehingga menjadikan puisi itu indah. Puisi tersebut merupakan ratapan seorang bocah yatim piatu yang tidak memiliki ibu dan bapa. Puisi itu mampu menyentuh perasaan yang paling dalam, di mana pembaca akan ikut merasakan simpati dan empati kepada anak-anak yang tidak lagi memiliki ibu dan bapa. Itulah salah satu kekuatan dan keindahan puisi, mampu menyentuh hati, perasaan yang paling dalam, dan mampu mengajak pembaca untuk bersikap sebagaimana yang dikehendaki penulis. Selanjutnya, hasil analisis puisi pendekatan respon pembaca dalam puisi pada suatu hari nanti. Penulis memberikan daftar pertanyaan kepada responden sebagai berikut. 1. Bagaimana pendapat Anda tentang puisi tersebut? 2. Adakah hal menarik yang Anda kutip dari puisi tersebut? Jika ada, jelaskan alasannya. 3. Bagaimana perasaan Anda ketika membaca puisi tersebut? Apakah sedih, bahagia, terharu, terpukau, atau biasa saja? Jelaskan alasannya. 4.
Nilai positif apakah yang Anda dapatkan setelah membaca puisi tersebut? Responden 1. Puisi ini sangat bagus dan menarik. Juga tercipta dari penyair terkenal. Puisi ini juga sangat romantis karena penyair menggambarkan rasa cintanya terhadap seseorang dituangkan melalui sajak-sajak yang indah. 2. Ada dalam puisi tersebut penyair menggunakan diksi yang sederhana tetapi memiliki makna yang luas, sehingga pesan yang disampaikan untuk pembaca dapat disampaikan dan dimengerti oleh pembaca dengan mudah dan menarik. Seperti dalam baitnya yang pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara larik-larik saja ini kau tetap disiasati. 3. Perasaan saya terharu setelah membaca puisi tersebut karena penyair menggambarkan suasana hatinya dengan jelas melalui bait-bait puisi yang dia tulis, dan seolah-olah membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami oleh penyair pada saat itu. 4. Puisi di atas mengandung amanat yang sangat positif bagi saya. Hal positif tersebut mengenai kehidupan, bahwa manusia hidup di dunia tidak selamanya, namun kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's easy to figure you out. If I can have you now, then easy is what I'm about.